104,5 Mas FM, Radio Keluarga. Anda masih dalam program Inspirasi Pagi Ayah Bunda, dan pastinya masih ditemani Fitri pada hari ini, tepatnya di hari Senin ya Ayah Bunda. Dan kebetulan di bulan Agustus ini merupakan hari yang diperingati sebagai Pekan ASI. Nah, kali ini Fitri nggak sendirian, karena di studio Mas FM, Fitri sudah ditemani oleh salah satu owner dan juga konselor menyusui Mamina, yaitu Mbak Hesti Diana. Fitri sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mbak Hesti. Selamat pagi Mbak Fitri. Wah, pagi-pagi udah ada aja nih di studio Mas FM ya. Iya. Dan kali ini juga mau sharing-sharing sedikit nih pastinya tentang yang memperingati Pekan ASI ya. Kebetulan ini kan bulan Agustus dan diperingati sebagai Pekan ASI nih. Iya, betul. Mungkin buat ayah bunda juga nih yang pengen sharing terkait dengan konsultasi terkait dengan ASI, boleh juga bergabung di Instagram kita @radiomasfmmalang dan juga di WhatsApp kita yaitu di 0811-361-1045. Tapi sebelumnya nih Mbak Hesti, Fitri mau tanya dulu nih, Mbak Hesti sendiri ini sudah berapa lama menjadi konselor untuk ASI? Oke, saya sudah menjadi konselor menyusui kurang lebih 7 tahun ke belakang nih Mbak Fitri. Oke, 7 tahun ke belakang ya. Dan iya, ini di Mamina? Iya, di Mamina, betul. Nah, mungkin juga ayah bunda belum tahu, banyak yang belum tahu ya. Mamina ini sebenarnya apa? Oke, Mamina sendiri bisnis layanan untuk ibu dan bayi sebenarnya Mbak Fitri. Jadi mulai dari ibunya ini hamil sampai nanti bayinya usianya toddler, itu kalau misalnya mau layanan bisa di Mamina terkait dengan layanan komplementer kebidanan seperti itu, misal pijet atau pijet laktasi, atau ada yoga, ada konsultasi menyusui dan MPASI juga. Oke, berarti nggak cuman seputar menyusui aja ya, bahkan pijet bayi juga ada atau spa juga ada ya? Iya, betul. Wah, menarik sekali nih. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau misalkan yang untuk konsultasi, apalagi terkait dengan menyusui, itu biasanya yang sering dikeluhkan para bunda itu apa sih, Mbak? Oke. Kalau dari 2 bulan ke belakang ya, yang paling banyak dikeluhkan sama ibu-ibu adalah ingin kembali nenen ke anaknya nih. Oke. Jadi sebelumnya ada gap, nggak menyusui, kemudian ingin menyusui lagi, entah mungkin karena dapat ilham, entah mungkin sudah merasa sanggup untuk bisa menyusui anaknya dan ingin mendapatkan kesempatan kedua. Itu paling banyak sih Mbak Fitri di 2 bulan ke belakang. Oke, berarti mayoritas berhenti menyusui ya setelah mungkin sekian lama. Betul. Oke, biasanya faktornya apa tuh Mbak? Bisa sampai berhenti menyusui terus akhirnya jadi apa juga yang menjadi pemantik akhirnya bunda-bunda nyusui lagi dah gitu. Oke. Menurut saya yang bikin berhenti itu banyak banget faktornya. Salah satu pengetahuan sih. Mungkin karena setelah lahiran, kemudian lahirannya banyak penyulit ya. Contohnya kayak dengan melalui proses SC atau sesar, atau normal tapi kayak macet dan sebagainya. Jadi kan untuk hormonnya itu jadi ada keterlambatan pengeluaran. Nah, keluarganya biasanya panik, dan rumah sakit kan mungkin nggak bisa yang care ya, 1 orang 1 pasien gitu ya. Otomatis bisa jadi dari rumah sakitnya sudah memberikan susu lain seperti itu. Ketika pulang bingung juga anaknya adaptasi lagi karena anaknya nangis terus mungkin ya. Itu yang bikin ngasih susu lagi. Terus yang bikin ibunya buat balik menyusui apa? Pengetahuan yang mungkin didapatkan ketika setelah bersalin, realnya atau isi media sosialnya jadi ngomongin tentang ASI terus. Akhirnya jadi termotivasi untuk nyoba lagi, masa sih iya benar ASInya nggak keluar. Akhirnya itu yang membuat mereka ke-trigger untuk masa sih aku nggak bisa gitu. Akhirnya coba lagi gitu. Nah, terus Mbak, kalau misalkan nih ASInya sebenarnya udah keluar nih waktu di awal menyusui atau baru saja melahirkan udah keluar dan lancar sebenarnya. Terus karena ada beberapa faktor akhirnya tidak menyusui lagi. Jeda beberapa lama itu ada pengaruhnya nggak di ASInya sendiri, kelancaran ASInya, produksi ASInya, terus juga kualitas ASInya juga, apakah ada pengaruhnya nggak ketika jeda itu? Oke, tergantung jedanya berapa lama ya. Kalau misalnya jedanya itu sampai berbulan-bulan, misal 1, 2, atau 3 bulan, tentu dari ASInya ada perbedaan. Harus mulai dari awal lagi nih Mbak Fitri. Jadi yang awalnya mungkin ketika anak usia 1 bulan kan ASInya dia udah mature milk ya, atau ASInya udah matang lah ya. Tapi ketika dia udah nggak dikeluarkan selama 1-3 bulan, otomatis ASInya itu balik lagi seperti ASI yang anak baru lahir, gitu. Jadi sebenarnya dari segi kualitas nggak ada masalah ya, karena semua ASI itu bagus dan disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Tapi kalau dari segi kecukupan, sebenarnya juga cukup nggak ya? Nah itu dari segi ibunya, effortnya seberapa
besar. Karena kan kalau misalnya di sini banyak ibu-ibu nih yang dengerin ya, kita itu perempuan 90% tuh hormon. Ya kan, kita menstruasi, marah-marah gitu kan, kita kerjaan kantor mungkin banyak bikin stres, terus kita juga jadi malas makan dan sebagainya. Itu kan kita semuanya emosional ya perempuan. Sama seperti menyusui, ketika banyak faktor yang bikin kita stres, emosi, kemudian sedih dan sebagainya, ngefek nggak kasih? Ngefek banget. Jadi ketika proses relaktasi ini ibunya nggak enjoy, nggak dapet dukungan, ngefek nggak ke produksi ASI-nya lancar apa enggak? Nah itu juga harus jadi PR-nya si ibu. Jadi ketika mau relaktasi, kuncinya apa? Keluarga support nggak? Gitu. Yakin nggak ini bisa konsisten selama 1 bulan ke depan? Kalau yakin, ayo saya dampingi gitu. Tapi kalau misalnya masih ada masalah-masalah yang harus selesaikan dulu masalahnya gitu. Oke, ini menarik sekali nih, Mbak Hesti. Tapi ya, Fitri baca juga ya, berdasarkan data terbaru dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, ada penurunan persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif katanya. Dan ini sudah penurunannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, tanggapan Mbak Hesti sendiri nih terkait hal ini, itu gimana Mbak? Oke. Yang pertama itu yang bikin ibu-ibu pada dalam tanda kutip gagal menyusui ya, otomatis dari gaya hidup nih Mbak Fitri. Semakin kesini kayaknya gaya hidupnya orang-orang semakin banyak yang menggunakan UPF ya, atau ultra processed food yang kayak gampang, banyaknya kafe yang bermarak-marak kayak gitu lah ya. Jadi kayak misalnya kita makan di warteg gitu kan, agak jarang sekarang diekspos gitu kan. Iya, benar juga. Nah itu sebenarnya ada efeknya terhadap gaya hidup setiap hari kita atau lifestyle kita. Apa-apa yang instan, apa-apa yang gampang dibuat ya, biar anaknya nggak gampang nangis gitu kan. Balik lagi yang tadi saya pernyataan di awal bahwa perempuan itu kan hormonal dan itu kan butuh waktu ya dari seorang ibu yang tunggal kayak saya ini, kemudian saya hamil, kemudian saya melahirkan itu kan badan kita butuh proses ya, dan butuh prosesnya itu nggak sebentar. Nah itu juga yang menguji kesabarannya ibu-ibu nih sebenarnya. Nah itu yang pertama, dari gaya hidup. Yang kedua adalah dari dukungan di tempat kerja. Karena rata-rata sekarang kan perempuan kerja ya kayak kita ya. Iya, benar. Nah tempat kerjanya mendukung nggak nih untuk proses laktasi? Oh ya, bahkan ruangannya juga belum tentu ada ya. Karena banyak banget ibu-ibu yang akhirnya gagal menyusui di tengah-tengah karena tempat kerjanya nggak support. Entah itu nggak bisa ngambil waktu 40 menit lah untuk pumping dan sebagainya seperti itu, atau kerjanya itu di tempat yang mostly laki-laki, ada yang seperti itu. Iya juga. Sampai dulu pernah nih diundang ke sebuah perusahaan Jepang gitu kan, dari mereka itu bagus banget karena menyediakan ruangan khusus laktasi, jadi udah kayak disiapin bilik-bilik Mbak, dan sudah ada stop kontak, jadi dan 90% pekerjanya perempuan. Wah gitu. ini patut dicontoh nih. Jadi luar biasanya di sana itu sangat mengedepankan proses menyusuinya dan diadakan kelas seperti itu setiap bulan. Jadi itu kenapa dukungan dari perusahaan pun ibunya tetap bisa menghasilkan uang ya. Benar juga. Anaknya tetap mendapatkan haknya dan ibunya lega gitu kan bisa ngasih haknya si bayi gitu. Kemudian yang terakhir yang tadi sampaikan sama Mbak Fitri benar, apakah saya mengalami kesulitan ketika mempromosikan ASI? Orang-orang mungkin kok gitu banget ya mendeklar soal ASI ya, nggak semua ibu juga bisa kali ngeluarin ASI. Itu mindset seperti itu yang PR-nya kami untuk membuat susu formula boleh kok iklan, masa kita nggak boleh sih iklan. Nah kayak gitu. Jadi orang-orang sekarang, dulu waktu saya awal-awal konten mungkin banyak ya yang kontra ya, tapi sekarang kayaknya udah lebih lempeng ya orang-orang. Apa memang karena terfilter dengan followers dan following ya. Tapi juga itu menurut saya orang-orang jadi melek, apalagi waktu Bapak Jokowi memberikan informasi bahwa susu formula ini tolong jangan terlalu di blow up gitu kan, dan nggak boleh dipromosikan, nggak boleh diberikan diskon nih Mbak, yang sebenarnya oleh kode pemasaran susu formula itu atau pengganti ASI itu sudah dideklar sejak 1981 loh. Oke, berarti negara kita telat banget sebenarnya gitu. Itu aja sih sebenarnya yang tanggapan saya terhadap penurunan. Jadi yang pertama gaya hidup, kemudian yang kedua terkait dengan dukungan di tempat kerja ya, yang ketiga tentang pengetahuan dari keluarga. Wow, ini menarik sekali. Perbincangan kita juga akan lebih deep lagi nih Ayah Bunda, apalagi buat Ayah Bunda yang pengen tanya-tanya ataupun pengen konsultasi nih
sama Mbak Hesti secara langsung, bisa bergabung di WhatsApp kita yaitu di 0811 361 1045 ataupun bisa bergabung ya di Instagram @radiomasfmmalang atau Instagramnya Mbak Hesti sendiri ya. Boleh ya? Ya boleh. Boleh banget. Apa Instagramnya Mbak? hestidiana.cimi. Oke, hestidiana.cimi. Dan pastinya kita masih akan kembali Ayah Bunda dengan obrolan yang lebih dalam lagi nih sama Mbak Hesti seputar menyusui dan juga pekan ASI. So buat Ayah Bunda, jangan kemana-mana, tetap dalam program Inspirasi Pagi. Radio Mas FM 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih dalam program Inspirasi Pagi nih Ayah Bunda. Dan pastinya spesial di hari ini termasuk di merayakan Pekan ASI. Fitri masih bersama dengan Mbak Hesti yang merupakan konselor menyusui. Dan tadi kita juga udah ngobrol banyak nih ya terkait menyusui dan juga pokoknya banyak edukasi yang bisa dipetik nih dari obrolan kali ini. Dan kali ini Fitri juga masih mau tanya-tanya nih sama Mbak Hesti secara langsung ya. Karena berdasarkan data terbaru juga nih dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI pada tahun 2023 kemarin nih, ada sebanyak 55,5% saja ibu yang memberikan ASI eksklusif untuk anaknya. Sisanya tidak mendapatkan ASI melainkan susu formula. Nah, menurut Mbak Hesti ya, apa sih keistimewaan susu formula hingga banyak ibu yang nggak memberikan ASI eksklusifnya? Oke, kalau misalnya sudah mendengarkan yang segmen 1, otomatis sudah ini ya, mendengarkan apa sih penyebabnya orang-orang itu jadi kayak mager ya ngasih ASI. Itu salah satunya adalah dari lifestyle atau gaya hidup. Nah, gaya hidup yang mengedepankan kemudahan dan kepraktisan, ya kan? Sedangkan badan kita sendiri, saya misalnya kemarin obes nih, Mbak Fitri, 80 kilo. Kemudian kalau misalnya saya mau praktis, otomatis kan ya udah cari suplemen diet aja. Tapi kalau misalnya itu kan sehat nggak, ya balik lagi. Bisa jadi nggak sehat juga dan memicu beberapa penyakit yang sebelumnya saya malah nggak ada gitu. Nah, sama seperti susu formula, kenapa sih orang-orang tuh lebih suka menggunakan susu formula? Yang pertama adalah karena praktis. Anaknya nangis, butuh air anget, dikocokin, udah dapat deh, diem gitu kan. Tapi perlu diperhatikan juga nih teman-teman. Qadarullah misalnya kita dapat bencana ya, tapi kita udah terlanjur nggak menyusui anaknya, bisa jadi bumerang buat kita juga ketika air bersih itu tidak bisa diakses. Gitu. Karena kan susu formula butuh air ya, bener dan banget. butuh steril, butuh ini itu, sedang tinggal dibuka, payudaranya disusukan, sudah selesai, anaknya udah dapat deh kebutuhannya. Kemudian kedua, tekanan sosial dan promosi nih Mbak Fitri. Masuk ke sebuah toko bayi aja, Ibu sekarang pakai susu apa? Iya kan? Juga ya. Kemudian berat badannya naik nggak si anak? Ini loh Bu, ada susu yang terbaru yang bisa naikin berat badan si kecil. Itu kan sudah pain point banget ya, berat badan. Siapa sih yang nggak pusing soal berat badan anak kok nggak naik-naik? Padahal anaknya dikasih full ASI, nggak malah konsultasi ke dokter atau ke konselor, dapat deh itu iklannya. Belum lagi, saya pernah ada klien yang dia rumahnya lumayan rural area ya, di daerah Cemoro Kandang naik lagi. Ada hal yang cukup menarik di sana ketika seorang ibu itu cukup bangga ya ketika anaknya itu membeli susu formula karena mungkin dia menganggap dia mampu untuk mengeluarkan biaya lebih gitu. Karena kebalik nih, jomplang ketika orang yang dia mungkin berpengetahuan lebih tinggi itu menganggap ASI itu tidak ada harganya, dalam arti dia itu sangat bernilai. Dengan orang-orang yang menganggap uang adalah ketika aku bisa menunjukkan sesuatu, aku punya uang. Nah itu menurut saya cukup miris ya. Ada, dan itu ada nggak banyak banget. Kemudian keterbatasan pengetahuan juga itu tadi. Tapi untungnya sekarang kan sudah banyak ya, TikTok, Instagram udah banyak ya, YouTube udah banyak. Tapi ibu-ibu harus tahu nih siapa yang ditonton. Iya benar juga. Kalau yang ditonton orang-orang yang dia mementingkan viewers dan viral gitu kan, wah banyak yang nyesat gitu. Apalagi aku pakai susu ini loh bisa bikin anakku gendut, wah udah. Berapapun harganya bisa aja di CO gitu kan. Kemudian masalah medis atau fisik, semua ibu bisa nggak sih menyusui? Nggak semua ibu bisa. Ibu yang dia kegemukan, yang gemuk banget ya, sampai dia itu obesitas, itu bisa menurunkan serum prolaktin yang menyebabkan produksi ASI-nya jadi seret. Itu kenapa lifestyle itu tadi kita ulangi, bisa mempengaruhi produksi ASI. Ibu dengan kesulitan memiliki anak misalnya ya, 5 tahun belum punya anak, ada hal-hal tentang hormonal ibu yang membuat si ibu ini nggak bisa hamil.
otomatis bisa jadi itu juga membuat produksi ASI-nya juga terhambat. Contohnya adalah PCOS atau PCOS gitu. Kemudian ibu-ibu yang mungkin ini juga harus awareness ya ibu-ibu ya. Perkembangan payudaranya bisa dilihat mulai dari remaja, habis lagi hamil, dan setelah melahirkan ada pembesaran atau enggak. Kok perasaan payudaraku sama ya ketika waktu aku SMP SMA. Nah bisa jadi kelenjarnya nggak berkembang. Itu ibu-ibu yang nggak bisa menyusui karena memang nggak berproduksi ASI gitu. Itulah kenapa ada yang namanya Lactashare atau yayasan seperti PMI tapi dia menampung ASI khusus untuk anak-anak yang memang piatu. Misal kayak COVID kemarin ibunya meninggal, anaknya selamat, nah itu bisa dapat susu ASI pasteurisasi donor dari Lactashare. Atau anak-anak yang tidak beruntung dilahirkan dengan kondisi prematur, yang lahir dengan berat badan 1 kilo, 1,5 kilo. Nah itu kan harus dapat ASI ya Mbak Fitri, karena kalau dapat susu formula bisa jadi sel-sel yang dalam pencernaannya mati, akhirnya nggak bisa selamat. Gitu. Jadi ketika teman-teman di sini, ibu di sini memiliki permasalahan terhadap produksi ASI, ada 3 tingkatan dulu nih. Yang pertama adalah ASI perah dulu, nggak bisa menyusui nih, diperah dulu. Yang kedua baru cari ASI donor. Gitu di Lactashare, jangan di medsos. Belum tentu ibunya sehat loh. Iya benar-benar. Ibunya itu punya HIV, misal. Ini serem juga punya ya. sifilis, misal. Punya CMV, misal. Nah itu kenapa di Lactashare itu ketika mau donor ASI itu harus dites dulu di lab. Gitu. Itu syaratnya. Kalau nggak punya uang buat ngetes, nanti dapat kayak donatur gitu dari yayasan tersebut. Gitu. Jadi jangan khawatir. Seperti itu. Nah, baru yang terakhir ini susu formula gitu. Jadi usahakan yang pertama, yang kedua dulu, baru yang ketiga masuk. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya dukungan Mbak Fitri yang tadi kita bahas ya waktu off air ya. Jadi kalau misalnya keluarga nggak dukung, mau kayak gimana pun ibunya jempalitan nggak bisa. Wah, ada yang sampai ibunya ini harus sembunyi Mbak ketika mau nenenin anaknya. Oh ya? Berarti ada kasusnya ya? Banyak juga. Ada juga yang Mbak aku mau relaktasi tapi kalau malam tuh nggak bisa nggak bisa fokus. Kenapa? Soalnya rumahnya itu terlalu dempet sama sebelahnya. Jadi ketika anaknya nangis jam 12 malam sungkan, susah neneninnya, akhirnya dikasih botol. Ada yang kasusnya sampai seperti itu. Waduh, ini miris juga ya. Jadi dari sosial, dari keluarga terdekat, dari suami bahkan ketika mau melahirkan, ketika lagi hamil harus komitmen. Ini maunya dikasih apa nih anaknya? Kalau aku sih pengen ngasih ASI, kalau kamu gimana? Ya terserah kamu aja. Ya udah berarti aku didukung dong untuk memberikan ASI ke anaknya sampai komitmen juga sampai berapa lama nih? 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun. Itu juga harus dengan perjanjian kedua belah pihak gitu. Aku pengen aku pinginnya kamu ngasih ASI ke anak 2 tahun. Aku juga mau seperti itu, tapi gimana ya caranya? Coba kita cari tahu dulu, mungkin cari di medsos dulu yang gratis, cari di kelas dulu online yang gratis atau yang berbayar, baru kalau nanti ada kesulitan ketemu konsultasi secara langsung. Wah, ini edukasi yang harusnya juga didengar oleh para ayah nih, bukan cuman bunda-bundanya aja ataupun keluarga besar ya, semuanya harusnya dengar hal ini gitu, biar tahu sekalian. Dan tadi Mbak Hesti itu tuh sempat menyebutkan kalau banyak juga penawaran dari susu formula itu yang terkait dengan berat badan, yang di-highlight itu adalah berat badannya. Nah, sebenarnya benar nggak sih Mbak, kalau minum susu formula, itu anak itu berat badannya jadi lebih bertambah? Dan sebenarnya kandungan apa sih yang ada di susu formula yang membuat itu tuh jadi highlight-nya gitu? Oke. Baik, susu formula itu nggak semuanya terbuat dari sapi, susu sapi ya. Jadi kalau misalnya mau memberikan anak di atas 1 tahun, setelah kita misalnya menyusui, kemudian juga kok kayaknya ASI-nya berkurang ya, kita kasih susu yang lain, apa ya bagusnya? Yang poin pertama adalah susu pasteurisasi sapi dipasteurisasi, susu segar ya. Kalau di supermarket gitu cari yang susu segar pasteurisasi, itu nomor 1. Yang kedua adalah susu UHT gitu. Nah itu susu sapi kan ya, ada susu kambing juga. Nah susu formula itu tidak semua terbuat dari laktosa sapi. Gitu. Jadi isinya ada yang saripati jagung. I see. Gimana kalau misalnya anak-anaknya itu punya hypoallergenic, dia nggak bisa dapat laktosa sapi. Otomatis kenapa harganya lebih mahal? Karena dia sintesisnya lebih susah, gitu kan. Nah, kenapa bisa bikin anaknya itu gemuk? Karena semakin murah susu formula Mbak Fitri, semakin tinggi kandungan gulanya. Wah, ini agak serem nih. Iya, agak serem. Itu kenapa minuman kemasan semakin murah, coba dilihat. Kenapa enak gitu kan?
Tapi kalau kebanyakan gimana? Sekarang udah banyak banget ya anak-anak yang kena cuci darah, harus cuci darah. Kemarin banyak ya, di timeline saya. Tuh. Nah, kenapa? Itu sebagai tekanan sosial juga. Anak yang lucu itu harus gemuk. Ya juga ya, gemoy iya kan? gitu ya. Harus gemuk kan. Jadi kok nggak gendut sih anaknya, nggak dikasih support, itu kayak tetangga pun gitu loh. Itu kalau misalnya ibunya kayak punya mental yang kuat gitu, ya udah kamu ngomong apa ya terserah gitu kan. Ini anakku ya terserah aku, itu bagus. Tapi kalau misalnya ibu menyusui itu kan rapuh ya, gampang kayak nangis ya, gitu kan, tersinggung ya. gitu kan. Terus cerita sama suaminya, ya udahlah mau gimana, kamu enaknya gimana? Biasanya kayak gitu. Kalau laki-laki itu gitu, balik lagi, kamu enaknya maunya gimana? Aku ikut aja gitu. Akhirnya itu yang bikin si anak ini mendapatkan paparan yang sesuai diberikan sama ibunya. Kenapa dia bisa lebih gemuk? Ketika anak diberikan botol, itu akan ada proses yang namanya overfeeding, atau pemberian minum itu lebih banyak daripada kebutuhan anaknya. Itu namanya overfeeding, karena anaknya itu kayak diberikan kok nggak selesai-selesai ya, kok mau terus dikasih lagi mau, nanti anaknya muntah. Tapi terus seperti itu yang menyebabkan overfeeding ini, apalagi yang diberikan adalah susu formula. Susu formula itu kan ikatan proteinnya beda ya, sama ASI yang mudah dicerna. Dia lebih lama, otomatis tidurnya lebih lama juga. Itu yang bikin orang-orang tuh suka pakai susu formula, karena anaknya lebih anteng. Isinya banyak gulanya dong tentu, karena kan mengejar harga ya. Kita balik lagi dong, itu kan bisnis ya kan. Iya benar juga. Dan kalau misalnya ibu-ibu tahu di sini bos yang punya Sampurna merokok nggak gitu kan? Tidak gitu. Kita balik lagi, bos yang punya Nestle merokok nggak? Enggak. Merokok nggak, ngasih susu formula ke anaknya enggak, karena tahu isinya itu gula gitu kan. Jadi ya di luar negeri ada cuti paternitas kok sampai 8 bulan di Swiss gitu kan. Tujuannya kan buat si anak-anak ini dapat perhatian dari orang tuanya kan. Gitu. Jadi kalau misalnya anaknya ini lebih gemuk ya karena ada banyak sekali formulasi di dalam susu formulanya gitu. Oke, berarti apakah ini yang juga salah satu penyebab, atau sekarang kan banyak tuh yang kena obesitas, masih kecil udah obesitas, juga udah banyak yang diabetes. Apakah juga karena pengaruh dari kecil, memang dari bayi itu udah diberikan susu formula, akhirnya pengaruh ke sampai mungkin di usianya belasan tahun atau 10 tahun, itu apakah juga pengaruh, Mbak? Iya. Di Indonesia itu cukup unik, Mbak Fitri. Susu itu disediakan mulai dari 0 sampai lansia. Iya, benar juga ya. Kan? Ini baru notice saya. Kita mikir lagi deh, butuh nggak sih kita makan? Iya juga ya. Minum susu aja udah kenyang kan? Iya, benar juga. Terkait dengan lifestyle tadi, ketika seorang ini ya udah lifestyle, kemudian juga dia nggak dapat pengetahuan kayak combo gitu ya, terus dia dapat influence dari tenaga kesehatan yang merupakan ini ya salesnya juga gitu kan, ya ada kan, dia kan dapat jatah, kamu targetnya segini, nanti saya berangkatin umroh deh, kan banyak yang begitu, udah ini ya udah umum lah ya. Kemudian ketika seorang bayi ini dia ternyata cukup lucu ya. Kenapa? Ketika seorang bayi ini dia mendapatkan lifestyle yang seperti itu dari orang tuanya, ketika dia nangis dikasih susu. Kemudian ketika dia empati, dia nggak mau makan, dikasih susu. Iya kan? Ini kayak habit. Akhirnya tidak makan, maunya nyusu. Nyusunya botol berliter-liter. Saya pernah sampai ada yang satu anak itu satu kali nyusu 200 mili, Mbak. Dikalikan 10 kali. Mau makan nggak? Yo enggak, orang udah kenyang sama gula gitu kan. Ya kemudian apa yang terjadi? Giginya hancur. Anaknya makin nggak mau makan. Orang kita bolong sedikit aja ngilu kan, makan dia apalagi gigi semua. Gimana mau makan? Ya itulah penyebabnya si anak ini lebih prefer ke yang manis. Akhirnya ketika dia nyemil, maunya yang manis. Lidahnya tempe juga goreng udah nggak mau, misalnya tahu goreng nggak mau, ya maunya apa? Maunya ke toko jajan ini, jajan itu. Permen. Akhirnya terbawa ke gede nggak terbawa. Bekalnya nggak mau, nugget yang bikinan kita nggak mau, maunya ya nugget-nugget dia yang asin, kemudian juga makanan-makanan coklat. Kebawa nggak sampai dia gede? Kebawa, Mbak. Jadi ketika kita punya anak pasti akan ngikut lifestyle-nya orang tua. Anaknya suka bengkoang karena ibunya tiap hari makan bengkoang. Anaknya suka teh pucuk karena orang tuanya tiap hari minum teh pucuk gitu kan. Jadi ketika saya punya anak juga gimana caranya si kulkas saya itu
yang Saya dulu bergizi suka ya. loh Mbak, teh pucuk beneran sampai saya tuh gendut gitu kan. Karena waktu hamil, menyusui itu manis-manis kan enak banget ya. Tapi ketika anak masuk masa empasi itu benar-benar harus dikurasi. Karena itu sekarang apalagi ya, gemuk itu lucu. Tapi kalau gemuknya karena makanan UPF itu nggak lucu. Karena bisa bikin anak kita kena diabetes dengan waktu yang lebih singkat. Oke, serem Tuh, juga ya. serem banget. Tapi kan tadi juga ngomongin soal ada anak yang nggak cocok dengan susu formulanya juga karena kandungannya itu. Kalau ASI sendiri itu ada nggak sih kayak yang bisa menyebabkan alergi atau alergi tertentu pada anak itu ada nggak sih Mbak? Oke, ada yang namanya anak itu alergi sama ASI itu ada nggak? Ada tapi itu apa ya persentasenya itu ya atau perbandingannya 1:100.000. Oke. Namanya galaktosemia. Galaktosemia adalah ketika anak ini dilahirkan dan dia tidak bisa mencerna salah satu karbohidrat di dalam ASI si ibu. Jadi dia harus mendapatkan ASI yang khusus atau susu yang khusus. Gitu. Tapi itu 1:100.000 Mbak. Sisanya nggak ada. Nah, alergi-alergi yang orang-orang sampaikan ini biasanya dikarenakan makanan dari ibunya. Oke. Terlebih ibunya ini ya ada studi juga menarik ya. Ketika kita hamil, untuk Mbak Fitri juga nih nanti. Ketika hamil nih ibu-ibu semuanya, tolong dijaga makanannya juga. Karena ketika kita makan makanan terlalu banyak UPF, tiap hari makan roti, kita kan bukan negara roti ya, kita negara nasi, ya kan? Iya benar. Jadi kita diciptakan dengan pencernaan yang lebih mudah mencerna nasi daripada gandum dan sejenisnya. Itu kenapa ketika kita mengonsumsi UPF terlalu banyak ketika hamil, apa yang terjadi? Anak ini akan lahir dengan gampangnya dia terkena dermatitis. Dermatitis salah satu jenis alergi yang bikin ruam-ruam di kulit. Dan itu bisa berat. Nah, itu kenapa asupan makanan ketika hamil itu sangat menentukan kesehatan anak ketika lahir. Misal nih sehat, tapi si ayah ibu ini punya alergi. Alergi debu kayak, alergi apa ya? Alergi susu sapi kayak itu ada. Nah, itu bisa jatuh ke anaknya juga. Jadi ketika si ibu ini mengonsumsi alergen tersebut bisa jadi tercetus. Itu kenapa ibunya disuruh puasa dulu. Tapi belum tentu anaknya ini alergi. Nanti ketika empasi dicobakan. Kalau enggak, ya mungkin hanya intoleran aja yang bisa sembuh. Seperti itu. Jadi kalau purely alergi terhadap ASI ada nggak? Ada tadi galaktosemi, tapi sangat jarang banget dan biasanya di luar negeri. Oke, nah terus Mbak, kan tadi Mbak Esti juga sempat nyebutin nih kalau banyak juga pasangan-pasangan yang sudah baru saja melahirkan dan punya anak, ini kendalanya juga karena produksi ASINya kurang lancar gitu ya. Bahkan mungkin ada suaminya yang sampai tadi komentar, males aja nih gitu. Nah sebenarnya gimana sih Mbak cara meningkatkan produksi ASI untuk bunda-bunda ini biar produksi ASINya lebih banyak ataupun lancar? Oke. Gampang ya sebenarnya ASI itu ya. Oke, gimana? Sama seperti kita jualan, Mbak Fitri. Okay. Ketika kita ada banyak permintaan, otomatis kita pasti produksinya akan lebih banyak ya. Ya kan kita jualan roti misalnya kan, yang beli sehari 1.000, otomatis kita kan nggak mungkin produksi cuma 200 atau 300. Pasti kita akan memproduksi 1.000. Tapi mungkin butuh waktu Mbak untuk kita bisa mendapatkan kapasitas produksi sebanyak itu. Sama seperti itu. Payudara kita bisa memproduksi ASI ketika ada yang minta. Kalau misalnya dalam tanda kutip sini males ya, dalam arti anaknya baru lahir, tidur, ibunya ikut tidur. Anaknya tidur selama 4 jam, ibunya ikut tidur 4 jam. Ya benar capek, tapi kan payudara kita jadi nggak terstimulasi. Yang ada apa? Anaknya ketika bangun nangisnya kenceng misalnya. Terus payudara kita nggak kita perah tadi-tadi, akhirnya nggak ada yang kita bisa kasih ke anaknya. Padahal si anak ini masih belum bisa nenen dengan benar ke payudara. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu dan ayah di sini pingin menaikkan produksi ASI untuk anaknya, ibunya memang harus rajin, disiplin, konsisten. Gitu. Dan memprioritaskan ASI ini untuk anaknya. Kalau nggak diprioritaskan kan pasti akan keselip yang lain ya. Kemarin ada yang cukup unik sih klien saya. Gimana tuh? Anak saya sekarang umurnya 4 bulan, Mbak. Sekali-sekali menyusui, sekali-sekali saya akan berikan botol, tapi masih full ASI. Kenapa kok sekali-sekali? Soalnya kemarin tuh habis lahiran itu memang ada penyulit, jadi anaknya harus dikasih botol. Terus waktu umur 2 bulan, saya mau nyusuin full, tapi saya tuh ada kegiatan Mbak di rumah, jadi saya belajar mobil, saya keluar kota. Nah berarti kan tidak menjadi prioritas. Iya benar juga. Kan? Tapi dia masih tenang karena memberikan full ASI. Jadi ketika ada proses relaktasi di sini, anaknya mau nggak nenen? Mau kok.
Tapi kan nggak sewaktu-waktu anaknya mau, kadang nolak, kadang berontak, kadang ini, iya kan? Nah itu juga ketika beliau datang bersama keluarganya tadi, saya nanya, ini dari keluarganya support nggak gitu? Kalau misalnya support, ya ayo, ini bisa kok cepat karena anaknya masih bisa menyusui. Kalau misalnya ternyata dari ibunya sendiri nggak bisa konsisten, susah gitu. Jadi kalau mau menaikkan produksi ASI, komitmennya berapa nih? 1 dari 10 berapa nih? Gitu. Dan kalau misalnya itu komitmennya bagus dan dijadikan prioritas, insya Allah produksi ASI bisa naik gitu. Wah, menarik sekali di pembicaraan kita pada pagi hari ini, apalagi dalam rangka Pekan ASI nih Ayah Bunda. Buat Ayah Bunda yang masih pengen dengerin informasi dari Mbak Hesti ataupun juga sharing secara langsung, boleh bergabung ya di WhatsApp kita, yaitu di 0811-361-1045 ataupun di Instagram @radiomasfmmalang. Fitri tunggu untuk pertanyaan Ayah Bunda dan pastinya tetap stay tune di Inspirasi Pagi. Radio Mas FM. Masih bersama Fitri Ayah Bunda dalam program Inspirasi Pagi. Kita masih ngobrol ya tentunya sama Mbak Hesti yang merupakan konselor menyusui. Dan Fitri juga pengen sedikit kepo nih. Tadi soalnya Mbak Hesti tuh berkali-kali nge-reminder soal dukungan keluarga, dukungan suami gitu. Nah sebenarnya nih Mbak Hesti, kalau misalkan suami sendiri nih, perannya seberapa penting sih untuk mendukung pasangannya dalam memberikan ASI eksklusif, apalagi mungkin buat ayah bunda atau bunda-bunda nih yang agak sedikit kurang semangat atau mungkin bahkan patah semangat ketika memperjuangkan ASI eksklusif untuk anak. Oke. Orang tua itu kan terdiri dari ayah dan ibu ya, Mbak Fitri. Otomatis kalau misalnya nggak cuma menyusui ya, tapi dari segi parenting itu ibu melakukan semuanya sendirian, otomatis jadi nggak semangat ya untuk membesarkan si anak. Kecuali si ibu ini memang sudah memiliki pengetahuan dasar terkait dengan parenting atau parenthood atau motherhood lah ya. Misal dari segi agama, atau mungkin beliau itu entusias dalam hal parenting, itu mungkin akan berbeda. Tapi kalau misalnya orangnya kayak saya yang biasa-biasa aja, kalau misalnya saya nggak dapet dukungan dari suami, rasanya juga kok aku terus ya aku males kayak bisa juga seperti itu ya, karena ya kita menikah gitu kan, punya anak kan visinya bersama. Nah itu kenapa ketika seorang ibu datang konsultasi ke Mamina, itu kan mengisi form ya Mbak Fitri. Kemudian ada pertanyaan di sana, seberapa mendukung suami itu untuk proses menyusui hingga saat ini. Wow. Dan seberapa mendukung keluarga itu dalam proses menyusui ini. Jawabannya menarik ya, cukup banyak. Ada yang LDM, karena nggak semua kan suaminya ada di kota yang sama ya. Suami rutin mengirimkan saya GoPay, misal rutin memberikan saya ShopeePay gitu kan, untuk membeli apa yang saya inginkan. Keluarga, ibu mertua atau ibu kandung itu rajin memasakkan saya makanan ketika saya di rumah dan nggak sempat masak. Itu kan salah satu dukungan yang kita memang nggak bisa semuanya handle sendiri. Ya kan, suami menyediakan saya ART, ya kan, itu salah satu dukungan yang nggak direct langsung bisa membuat ibunya itu jadi bisa menyusui sebenarnya. Tapi itu juga yang bisa membuat ibunya jadi semangat. Oh aku lo gak lapo-lapo di rumah gitu kan, masa ya aku gak menyusui. Itu kadang juga jadi alasan loh Mbak. Loh kenapa ibu kok pengen menyusui lagi anaknya? Kok kemarin-kemarin enggak? Mungkin kemarin repot. Terus bilangnya soalnya saya sudah resign. Soalnya saya di rumah udah nggak ada kegiatan. Jadi kayak nelangsal gitu ya, lihat anaknya kok dikasih susu padahal saya di rumah. Nah itu jadi penyebab. Jadi menurut saya dukungan suami ini sangat penting dari mulai proses persalinan, mulai mempersiapkan proses menyusui, sampai kalau di kelas persiapan menyusui kami itu kami ajarin pijat, tapi yang memijat itu suaminya sendiri. Jadi bisa dipraktekkan di rumah. Misalnya payudaranya lagi bengkak nih, kan nggak mungkin ya ibunya kan sakit gitu kan. Dan kalau misalnya sedang penting gitu, dalam arti yang urgent, ya suaminya kalau bisa yang berdaya gitu, agar bisa terbantu dengan lebih cepat gitu. Kemudian dari tempat curhat, nggak gampang loh dari jadi tempat curhatnya perempuan, iya kan? Mungkin karena sudah bertahun-tahun menikah jadi tahu, oh ya udah kalau misalnya dia curhat iya-iyain aja atau gimana misalnya itu. Itu kalau saya pribadi pengalaman saya, 2 anak menyusui, suami saya sangat berperan sekali terhadap proses menyusui walaupun nggak yang langsung memberikan ASI ya, karena kan bapak-bapak biasanya kayak apa ya yang aku bisa lakukan gitu kan? Ya udah deh aku kasih ASI botol atau aku kasih formula biar istriku bisa istirahat. Nah sebenarnya sebenarnya motivasinya bagus, tapi caranya keliru.
Oke. Gitu. Jadi pertolongan-pertolongan yang bisa diberikan ya contohnya ketika anaknya nangis digendong dulu. Habis anaknya nyusu dipegang dulu digendongin. Digantiin diapersnya, dimandiin. Banyak sebenarnya. Jadi tugasnya ibu apa aja? Nyusu doang sebenarnya. Sisanya adalah tugas dari suami. Wah, gitu. ini ayah-ayah harus denger nih. Nah, tolong dibesarkan volumenya ya Bunda ya. Nah, terus kalau misalkan nih ibu dalam kondisi sakit, apakah kualitas ASI-nya juga akan berpengaruh nih pada bayi ketika dalam kondisi sakit nih? Oke. Kalau berpengaruh secara positif betul. Jadi ada yang namanya formilk, ada yang namanya hindmilk. Formilk adalah ASI yang dia isinya itu banyak banget laktosanya. Laktosa adalah gula alami dalam ASI yang gampang tercerna ya di dalam perut bayi. Dan isinya selain itu ada makrofag. Makrofag itu kayak antibodi yang tujuannya adalah untuk membunuh kuman-kuman gitu. Kemudian ada banyak banget living komponen atau komponen yang hidup di dalam ASI. Ya, ketika ibu ini misalnya sakit pilek, batuk pilek. Nah, komponen spesifik di dalam ASI ini akan memproduksi lebih banyak formilk yang isinya lebih banyak living komponen tadi. Yang menyebabkan anak ini jadi punya antibodi terhadap pilek tadi. Menarik sekali nih. Jadi ketika ibunya ini tetap harus prokes ya Mbak ya, bukan berarti kita ngasih ASI kita bisa bersin-bersin di depan anaknya, enggak gitu juga. Tapi kita tetap prokes dan kita tetap memberikan full ASI, jangan khawatir terhadap pemberian ASI-nya. Gitu kan. Nah, itu akan membuat si anak ini jadi lebih kebal terhadap sakit yang diderita sama si ibu. Gitu. Kecuali beberapa penyakit berikut ini ya, HIV misal. Kemudian penyakit menular, kanker. Ibunya punya depresi. Anxiety misalkan itu bisa berpengaruh kepada anaknya ya, entah itu anak yang disakiti, entah itu tidak dicintai dan sebagainya, itu harus berkonsultasi kepada yang lebih memahami gitu. Tapi kalau sakit ringan ya, pusing, batuk, pilek gitu kan, atau gatal-gatal dan sebagainya bisa nggak menyusui, bahkan berjamur, bernanah pun boleh. Boleh. Gitu. Benar. Wah, ini edukasi yang sangatlah mahal menurut Fitri Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda ini jangan sampai ketinggalan informasi ini. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup acara pada hari ini, pesan-pesan nih mumpung ini merupakan Pekan ASI nih, Mbak Hesti. Pesan-pesan buat Ayah Bunda apa nih? Pekan ASI ini dirayakan oleh seluruh dunia. Dan itu digaungkan oleh WHO. Benar banget. Jadi untuk ibu-ibu ayah bunda yang sudah mendapati kondisinya sedang menyusui sampai detik ini, itu kami sangat mengapresiasi ya sebagai konselor menyusui, mungkin di luar sana dokter dan semuanya sangat mengapresiasi perjuangan dari ibu-ibu. Kalau ibu di sini nggak merasa diapresiasi, seluruh dunia hari ini tuh sedang mengapresiasi dirimu. Gitu. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa kesepian, karena teman online yang ada di posisi yang sama itu banyak banget. Jadi datanglah di komunitas yang pas, belajarlah dari orang yang memang kredibel, dan ajak suami untuk berkomunikasi secara lebih dalam, dan juga dilihat lagi lebih dalam anaknya itu sudah diberikan sampai detik ini apa saja yang sudah kamu korbankan untuk itu. Gitu. Jadi keren banget untuk ibu menyusui yang sudah bisa sampai detik ini tuh keren banget. Atau bahkan sekarang sudah disapih ya, kayak anak saya dua-duanya. Setiap saya lihat anak saya tuh kayak, wah gede banget ya sekarang, dan ini bisa gede karena saya dulu memberikan ASI, luar biasa banget. Luar biasa Mbak Hesti. Dan mungkin yang terakhir sebelum Fitri tutup inspirasi pagi pada pagi ini, buat ayah bunda yang pengen konsultasi secara langsung ke Mbak Hesti, bisa konsultasi kemana nih? Yang gampang sih silakan DM aja sih. Nanti akan saya langsung direct-kan ke nomor admin gitu. Langsung ke Hesti Diana Docimi atau ke Mamina. Nanti ada formnya di sana gitu. Siap. Tapi semoga nggak usah konsultasi, udah lancar ya menyusuinya gitu. Amin, semoga ya Mbak Hesti ya. Dan terima kasih banyak untuk Mbak Hesti atas waktunya dan edukasinya, sangat bermanfaat sekali buat Fitri dan juga ayah bunda yang mendengarkan. Dan untuk ayah bunda yang juga hari ini sudah mendengarkan, Fitri ucapkan juga terima kasih banyak. Semoga informasinya bermanfaat, karena nih udah menjelang jam 10 Fitri menemani ayah bunda dalam program Inspirasi Pagi. Jadi program pada hari ini harus berakhir, tapi jangan khawatir ya, karena Inspirasi Pagi akan terus hadir di hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Akhir kata Fitri pamit. Jangan lupa untuk dengarkan program-program lainnya di Radio Mas FM. Pastinya ayah bunda juga masih bisa request lagu kesukaan ayah bunda. Fitri pamit, Inspirasi Pagi,
every day is a happy day. Bye-bye! Radio Mas FM.